Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, artis Nikita Mirzani terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Nikita tidak kuasa menahan tangis. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di dalam rutan yang melibatkan selebritas Amar Zoni. Ya, sidang dilakukan secara online dari Lapas Nusa Kambangan. Baik, kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, angin kencang dan hujan lebat menghantam kota pesisir Da Nang di Vietnam pada hari Rabu. Rekaman menunjukkan para pekerja kota bersiap menghadapi banjir bandang dengan menutup jalan-jalan untuk membatasi akses pengunjung. Polisi juga terlihat berpatroli di jalan-jalan dan mengalihkan lalu lintas ke area yang lebih aman. Para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa wilayah dari Ha Tinh hingga Quang Ngai harus bersiap menghadapi hujan lebat berkepanjangan yang berlangsung hingga Senin mendatang. Pihak berwenang Vietnam telah mengaktifkan peringatan risiko bencana nasional level 3 dan juga himbauan mendesak telah dikeluarkan. Pemerintah juga menginstruksikan warga di daerah berisiko tinggi untuk mengamankan properti mereka dan menghindari perjalanan yang tidak penting dan menghadapi potensi evakuasi. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas saat mengudara. Ya, pihak maskapai berdalih pesawat masih dalam taraf layak untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut tim teknis Thai Lion Air telah melakukan pengecekan menyeluruh. Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kondisi komponen tersebut masih dalam batas aman. Tidak ditemukan indikasi adanya bagian yang longgar atau membahayakan. Secara teknis, pergerakan kecil pada baut yang terlihat di video adalah akibat dari akumulasi getaran dan aliran udara saat pesawat terbang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Ya, Federasi Olahraga Internasional atau IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia, termasuk Olimpiade.
Dewan Eksekutif IOC memutuskan untuk melarang Indonesia menggelar event olahraga di bawah payung IOC termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menanggapi keputusan IOC, Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Erick juga menegaskan langkah tersebut dilandasi ketentuan konstitusi yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menpora juga memahami keputusan tersebut membawa konsekuensi di mana Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan di bawah payung Olimpiade selama tidak dapat menerima kehadiran Israel. Menyikapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional. Pemirsa, mengenakan busana adat Mandailing, kontingen Indonesia tampil memukau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Atlet basket 3-on-3 Mirasel Cristiano dan Selomita Avril Lavista Wongkar dari voli indoor putri menjadi pembawa bendera merah putih. Defile kontingen Indonesia tampil penuh karakter saat pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain tadi malam. Busana adat Mandailing dikenakan Chef de Mission CDM, kontingen Indonesia Akbar Nasution sebagai cerminan filosofi perjuangan dan keberanian para atlet di panggung internasional. Sementara atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan atlet voli indoor putri Selomita Avril Lavista Wongkar dipercaya menjadi pembawa bendera. Keduanya mengenakan busana adat Batakaro yang dipercaya melambangkan kekuatan karakter dan keanggunan budaya Sumatera Utara. Upacara pembukaan yang berlangsung meriah ini menandai dimulainya pesta olahraga bagi atlet muda terbaik Asia secara keseluruhan. Indonesia menurunkan 123 atlet yang akan bertanding di 21 cabang olahraga pada Asian Youth Games ketiga ini. Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain dengan menorehkan 1 emas dan 1 perunggu. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan